Eits. Sebentar, guys. Wait. Ada kesalahan teknis. Oke, halo guys. Thank you banget udah join di kelas gratis Belajar MTK bareng Syafira, teman-teman. Di kelas ini udah ada Adam, ada Ale, Alia, Rizky, Dimas, Cynthia, Chandra, Hafiz, Fir, Hasma, Filma, Nadia, Nick, Nadia lagi, ada Seth, ada Amelia, ada Wai. Halo guys, thank you banget udah join ya. Mungkin aku mau perkenalan diri dulu, karena mungkin ada yang baru pernah melihat muka ini. Jadi aku kenalan dulu. Halo teman-teman, nama aku Syafira. Aku tutor kuantitatif, teman-teman. Kalau ngajar, aku tuh udah mulai dari kuliah, aku udah mulai ngajar anak-anak SMP, SMA. Terus 1,5 tahun ke belakang, aku ngajar yang UTBK. Dan kelas hari ini adalah kelas gratis persiapan UTBK Pengetahuan Kuantitatif part 3, guys. Kalau kalian mau nonton rekaman yang part 1 sama part 2, ada di YouTube aku ya, guys. Nah, di kelas hari ini, teman-teman, kita akan ngebahas tentang statistika. Kalau statistika ini, dari zaman SBMPTN, dari dulu sampai UTBK 2019 sampai 2021, dia tuh terus-terusan keluar. Jadi, kemungkinan besar statistika di tahun ini pun keluar, guys. Jadi, aku harap teman-teman bisa stay di kelas ini sampai kelasnya berakhir, karena mungkin yang kita bahas hari ini mungkin aja keluar lagi di UTBK, guys. Nah, sebelum mulai kelas, aku mau ngasih tahu dulu peraturan kelas kita hari ini, guys. Peraturannya adalah aku harap teman-teman belajarnya fokus, dan aku kan udah free class tuh 2 kali ya, guys. Dan aku melihat bahwa ternyata lebih kondusif kalau semua interaksinya tuh lewat chat aja. Jadi aku harap teman-teman bisa tanya atau boleh jawab juga, diramein kolom chatnya, guys. Tapi aku harap teman-teman bisa menciptakan suasana kelas yang kondusif. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, temennya minta tolong bantu jawab ya, guys. Dan jangan sampai OOT ya, guys. Kak, di YouTube belum live. Iya nih, lagi error ternyata, guys. Mungkin nanti ya bentar lagi kita akan live-in ke YouTube. Lagi error sekarang. Oke deh, nah sebelum mulai kelas, aku akan ajak teman-teman untuk berdoa dulu. Semoga kita belajarnya fokus, dan semoga yang aku sampaikan bisa nempel ke kalian. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan dimulai. Berdoa dipersilakan selesai. Langsung aja guys, sekarang aku penasaran, teman-teman lagi yang mana sih keadaannya? Boleh ditulis di kolom chat ya. Yang A, yang B, yang C, apa yang D, guys? Manakah yang paling gambarin keadaan teman-teman? Halo guys, banyak yang halo-halo nih tadi. Dimas lagi A, Seth lagi D, lagi semangat belajar berarti ya. Rizky, Amalia lagi B, lagi happy, Azumara lagi ngantuk. Terus Nadia lagi semangat, Anju lagi semangat, Hafiz lagi ngantuk. Terus ada yang lagi excited juga. Dan nih Vanessa sama Titik, kenapa guys kalian? Kenapa lagi menguraikan air mata guys? Apa yang lagi bikin kalian sedih? Kombinasi C dan D. Belajarnya sambil menitikan air mata ya. A plus pegel sebadan-badan. Abis ngapain Anissa? Abis olahraga. Semoga pokoknya kelas hari ini bisa bikin mood teman-teman naik dan bisa ngasih gambaran ke teman-teman mengenai soal UTBK yang statistika. D, karena terlalu bersemangat belajar, kata Lili. Mantap, Li. Dipertahankan semangatnya ya. Oke deh guys, Oci juga C. Untuk yang lagi sedih, aku harap kelas hari ini bisa bikin kalian moodnya naik, guys. Karena udah paham tentang statistika. Oke deh, teman-teman. Nah, sebelum mulai kelas, aku pengen kasih tahu bahwa hari ini kita akan ada challenge. Nanti tuh aku akan ngasih PR 2 soal. Terus, aku pengen minta tolong teman-teman untuk share pengalaman belajar bareng aku, dan nanti akan ada kado saldo e-wallet buat 3 orang yang beruntung, guys. Untuk cara share-nya,
tag Twitter aku di @belajarmtk. Terus jangan lupa kasih hashtag belajar MTK bareng Syafira. Dan kalian tinggal kumpulin PR-nya, itu ada 2 soal, pakai cara di foto aja guys. Kalau bisa dalam 1 tweet aja ya. Udah ada jawaban PR-nya dua-duanya. Sama share pengalaman belajarnya. Langsung aja, hari ini kita mau belajar apa aja sih? Statistika itu sebenarnya, kalau yang kalian pelajarin di sekolah ya, ada yang data tunggal, ada juga yang data kelompok. Tapi kalau di UTBK, nggak pernah keluar data kelompok, guys. Yang keluar tuh selalu data tunggal. Jadi kita akan ngulik tentang data tunggal, khususnya rata-rata, median, modus, sama jangkauan. Karena emang 4 topik inilah yang keluar di UTBK, guys. Jadi kita akan bahas keempat ini, deh. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah siap untuk belajar, guys? Sudah siapkah untuk belajar, teman-teman? Siap! Siap, mantap. Super siap. Siap, geng. Oke. Sip, guys. Karena udah pada siap untuk belajar, langsung aja kita mulai ya. Sudah siap dong? Mantap. Oke, kita mulai. Topik bahasan yang pertama ada tentang rata-rata data tunggal. Nah, rata-rata itu apa sih? Rata-rata itu adalah kita nanti harus ngejumlahin datanya. Terus, habis dijumlahin, kita bagi sama banyaknya data. Itu arti dari rata-rata ya, guys. Jumlah data dibagi banyaknya data. Sebagai contoh nih, teman-teman. Kalau ada data 6, 10, 12, sama 16, untuk cari rata-rata, kamu tambahin aja semua data yang ada di sini, guys. Jadi 6 tambah 10, tambah 12, tambah 16. Terus kita bagi deh. Ini berarti banyak datanya ada berapa nih, guys? Ada berapa banyakkah datanya? Kata Lili, 11. Bentar ya. Demi apa sih linknya beda? Kata Ratri. Tunggu. Demi apa, guys? Terus gimana ya? Tapi si webinar ID-nya sama nggak ya? Webinar ID sama... Wah, tunggu ya. Webinar ID sama passcode-nya sama nggak, guys? Webinar ID-nya juga beda. Wah, terima kasih, guys. Sudah mengabarkan aku. Yang di feedback kemarin itu yang password dan webinarnya yang minggu kemarin. Astagfirullahaladzim. Bentar, guys. Waduh, gimana ya? Pantesan kok sepi. Tuh, makanya bukannya sama ya, guys? Yang lain gimana nih, guys, tadi pas masuk? Sama apa beda? Temen aku beda, Kak. Nggak ada panitianya gitu, katanya yang satunya. Aku sih sama, tapi aku awal-awal. Ya udah deh, guys. Yang ada dulu aja ya, karena nggak bisa diapa-apain. Ya udah deh, bener juga ya. Bentar, guys. Sebentar. Wait, guys. Terima kasih yang sudah mengabarkan ya. Aku baru ngeh. Bentar. Oke, sip. Ayo kita lanjutkan, guys. Ini aku udah share screen belum ya? Oh, belum ternyata. Sip. Yuk, kita lanjutin. Untuk rata-rata data tunggal, tadi teman-teman udah pada bilang bahwa ini tuh bakal dibagi sama 4. Ini bakal dibagi sama 4. 6 tambah 10 tambah 12 tambah 16 bagi 4. Jadi ini 4/4/4. Hasilnya 11, guys. Nah, kita lanjut sekarang.
ke yang kedua. Contohnya, 4, 8, 12. Ini berarti rata-ratanya berapa nih, guys? Rata-ratanya untuk carinya, kita tambahin dulu, guys. 4 tambah 8 tambah 12. Terus kita bagi deh sama 3. 4 tambah 8 tambah 12, ini jadi 24. 24 kita bagi 3. Benar kata teman-teman? Hasilnya adalah 8, guys. Good. Good, Devani, Gary. Kita lanjut sekarang ya. 4, 8, sama 18, guys. Berarti ini rata-ratanya adalah kita tambahin semua datanya. 4 tambah 8 tambah 18, kita bagi 3. Kata teman-teman, ini jawabannya 10. Oke, kita hitung ya. Jadi 12 tambah 18, 30/3, hasilnya 10, teman-teman. Good. Yang terakhir nih, 4, 8, sama 24. Berarti ini rata-ratanya 4 tambah 8 tambah 24, kita bagi sama 3. Jadi ini 36/3. Bener banget kata teman-teman, rata-ratanya 12. Nah, sekarang aku pengen minta teman-teman untuk ngeliat nih. Dari contoh yang nomor 2, contoh nomor 3, sama contoh nomor 4. Kalian tuh notice ada sesuatu nggak sih, guys? Contoh 2, 3, sama 4. Apakah kalian melihat sesuatu dari mereka bertiga? Halo Nesia, akhirnya join lagi nih. Mediannya 8. Gimana tuh? Iya, dari tadi salah link ternyata, guys. Mohon maaf ya. Maaf ya, guys. Salah link. Sorry, guys. Astagfirullahaladzim. Ya, kita lanjut, guys. Demi apa sih? Tolong kasih tahu dong yang salah link, Wisnu. Astaga, tolong guys, tolong kasih tahu. Aku baru dikasih tahu tadi sama Ratni kalau nggak salah. Oke. Sorry ya guys. Sorry ya guys. Sorry ya guys. Ya udah, dah. Terima kasih guys. Terima kasih untuk yang tadi udah ngasih tahu ternyata linknya salah. Linknya baru. Nah, ini aku juga nggak ngeh kenapa beda ya. Aku juga nggak ngeh guys. Mohon maaf sekali teman-teman. Aku juga nggak ngeh. Bentar. Belum ketinggalan kok. Ya, kita mulai ya. Udah ngapain aja nih? Di sini kita tadi udah mulai. Tadi tuh aku udah ngomongin di kelas hari ini lagi-lagi akan ada PR ya guys, buat 3 orang yang beruntung. Nanti PR-nya ada 2, dipantengin aja sampai kelasnya berakhir guys. Nah, kita hari ini tuh akan belajar serba-serbi data tunggal yang keluar di UTBK. Ada tentang rata-rata, median, sama modus data tunggal. Dan juga jangkauan. Dan emang keempat topik inilah yang suka keluar guys di UTBK 2019 sampai 2021. Jadi, aku pertama mau mengucapkan permohonan maaf karena tadi ternyata salah link, aku nggak ngeh, dan thank you banget yang ngabarin. Dan selamat datang teman-teman yang salah link, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga kita fokus belajarnya di waktu yang tersisa guys. Ya, aku yang minta maaf guys, jangan kalian yang minta maaf dong. Hadiah PR-nya ada deh, pokoknya kumpulin aja dulu. Semangat ya guys, gimana nih kita ulang deh. Tes kesiapan untuk belajar. Apakah sudah siap untuk belajar guys? Apakah sudah siap teman-teman untuk belajar? Ini kayak Kansa kepencet nih chatnya. Sudah siap guys? Ini tuh gara-gara nge-share link di Twitter ya, kayaknya. Jadi, ada penyusup gak sih? Takutnya bisa gak sih orang tuh masuk? Nanti kalau ada 300, aku hapus aja ya tweetnya, karena dari tadi tuh kayak ada chat yang gaje-gaje gitu, guys. Recordnya ada ya. Oke. Halo, teman-teman. Gimana nih, guys? Apakah sudah siap untuk belajar, teman-teman? Udah siap guys untuk belajar?
Sudah siap? Oke, sip-sip. Langsung aja ya. Kita akan ngomongin tentang rata-rata. Tadi rata-rata itu adalah jumlah data kita bagi sama banyaknya data, guys. Nah, rumus rata-rata itu tinggal kamu pakai aja nih. Jumlah data bagi banyaknya data. Tadi aku udah nyontohin ada 6, 10, 12, 16. Ini rata-ratanya jadi ditambahin dulu semua, kita bagi sama 4. Jadi 4 bagi 4, hasilnya 11. Terus untuk contoh kedua, ini ada 4, 8, sama 12. Berarti rata-ratanya kita tambahin semua, terus kita bagi 3. Hasilnya jadi 24/3, jadi 8 deh. Nomor 3 juga sama, kamu tambahin semua, bagi 3. Nomor 4 juga sama. Bentar ya. Oke. Kayaknya link di Twitter aku hapus aja ya guys, karena jadi ada penyusup ternyata. Kalau ada temennya yang mau join lagi, tolong di-share aja ya. Ada bule-bule gitu kayaknya. Ya. Sip. Oke deh guys. Itu dia tadi tentang rata-rata. Terus aku tuh tadi lagi nanya, yang contoh 2, 3, sama 4, kalian tuh melihat sesuatu pola nggak sih guys? Dari nomor 2, 3, sama 4 guys. Apakah kalian menyadari sesuatu untuk 2, 3, sama 4 teman-teman? Mediannya 8. Good. Selain itu guys, kita belum nyampe median nih pura-puranya. Belum tahu tentang median. Kata Nadia, makin gede data, rata-rata juga makin gede. Bener banget katanya Nadia. Good Nadia. Jadi guys, kalian bisa lihat nih di 2, 3, sama 4. Ini tuh sebenarnya ada data yang sama terus. 4 sama 8, ini tuh terus-terusan ada. Yang ngebedain itu data yang satunya. Ini ada 12, 18, sama 24. Itu yang ngebedain. Jadi ternyata kita bisa ngambil kesimpulan nih guys. Jika ada data yang semakin besar, contohnya yang 12, 18, sama 24, ini kan makin besar ya. Jika ada data yang semakin besar, dengan syarat data lainnya tuh tetap, maka hubungan ke rata-ratanya tuh gimana sih guys? Maka rata-ratanya gimana tuh? Kalau datanya makin gede dan data lainnya tetap, gimana nanti hasil rata-ratanya guys? Rata-ratanya jadi makin besar. Bener banget guys. Jadi rata-ratanya akan semakin besar. Bentar ya. Wah, kita nggak lagi-lagi deh guys nge-share link di... Siapa lagi nih guys yang nge-spam? Set juga ya? Siapa lagi guys? Kori. Udah nggak ada guys, Kori. Regim enggak? Regim? Regim enggak guys, Regim mah beneran orang. Regim mah beneran dia. Kayak gitu guys, jadi jika ada data yang makin besar, maka rata-ratanya makin besar. Itu dia hubungan antara data sama rata-rata. Makin gede datanya, rata-ratanya juga makin gede. Nah, kalau teman-teman udah paham konsep dari rata-rata ini, teman-teman pasti bisa ngerjain soal ini. Diketahui rata-rata 3 buah bilangan tuh 16. Jika salah satu bilangan diganti dengan angka 18, maka rata-ratanya akan bertambah 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Aku akan kasih teman-teman waktu 1 menit buat mikir cara ngerjain soal ini. Sembari aku nge-live-in YouTube-nya ya, guys. Silakan, guys, dipikirin dulu cara ngerjainnya. Aku mau nge-live-in dulu. Kalau udah dapet jawaban, di kolom chat ya, guys. Oke.
Dah. Bentar ya. Siapa lagi nih guys yang nge-spam? Mute chat. Nanti nggak bisa berinteraksi kita guys. Siapa lagi yang nge-spam guys? Ada yang menemukan? Wah, kita salah nih guys. Sip. Oke. Sip. Oke guys. Kata teman-teman ini jawabannya yang B. Ini by the way udah live di YouTube juga. Halo teman-teman di YouTube. Bentar. Sip. B. Oke, benar ya. Ini yang B, guys. Jadi kita bisa lihat nih. Rata-rata 3 buah bilangan itu adalah 16. Jadi, aku akan bikin aja. A tambah B tambah C. Atau kita bikin aja gini deh. Misal, datanya itu adalah A, B, sama C. Dan rata-rata dari data ini itu adalah 16, guys. Katanya di sini salah satu bilangan diganti dengan angka 18. Boleh nggak sih teman-teman? Kalau aku ngeganti yang C ini. Apakah boleh yang C aku ganti jadi angka 18? Boleh ya, boleh aja guys. Jadi di sini kita bisa bikin A, B, dan C-nya kita ganti dia jadi 18. Karena emang katanya salah satu bilangan diganti jadi 18. Jadi aku ganti C jadi 18. Katanya nih, habis bilangannya diganti, rata-ratanya nambah 2, guys. Tadinya rata-ratanya adalah 16. Berarti setelah diganti, rata-ratanya jadi berapa ya, guys? Jadi 18, bener banget. Yang tadinya 16, nambah 2. Jadinya 18, guys. Bentar. Aduh, maaf ya guys, hari ini kurang kondusif nih kelasnya. Dah. Sip. Nah, itu dia. Rata-ratanya 16 tambah 2, jadi 18. Nah, terus di sini guys, tadi kan kita ngomongin ya teman-teman. Kalau misalnya ada data yang dia tuh gak berubah, dan ternyata di sini 16 ke 18 tuh rata-ratanya naik apa turun atau gimana sih guys? 16 ke 18. Ini nanti rata-ratanya naik kan? Nah, sedangkan A sama B ini tuh tetap. Artinya C ke 18 ini tuh juga pasti naik gak sih guys nilainya? Apakah bilangan yang diubah tuh naik? Naik guys. Soalnya ngikutin pola yang tadi. Kalau ada data yang tetap dan rata-ratanya dia naik, berarti nanti salah satu datanya bakal naik juga. Gitu guys. Jadi artinya nilai C-nya itu kurang dari 18 deh teman-teman. Nilai C kurang dari 18. Nah, terus C itu kan tadi adalah bilangan yang diganti tuh. Berarti dapat. P-nya kurang dari 18. Sedangkan Q-nya adalah 18. Jadi gimana tuh guys? Hubungan antara P dan Q. Kalau P-nya kurang dari 18 dan Q-nya sama dengan 18, berarti hubungannya adalah B. Bener nih, hubungannya pasti Q lebih besar dari P. Alias jawabannya yang B. Gitu guys. Sip, itu dia guys jawaban dari soal UTBK tahun 2020 teman-teman. Dan ternyata bener-bener gak perlu ngitung ya. Kita tuh cuma butuh lihat aja, oh rata-ratanya naik. Yang 2 ini nilainya tetap gak berubah. Artinya yang C-nya ke 18 ini pasti naik.
alias C lebih kecil dari 18. Sampai situ guys, ada yang mau nanya dulu? Kok bisa tahu P kurang dari 18 katanya Kalista? Karena Kalista, ini kan P-nya itu adalah bilangan yang diganti nih. Dan tadi aku tuh udah tetepin, yang diganti itu adalah si C-nya, teman-teman. C-nya yang kita ganti. Dan tadi kita udah belajar nih, Kalista udah ada contoh. Kalau ada bilangan yang tetap, tapi satu bilangannya naik, 12, 18, 24, ini kan naik terus nih. 12 ke 18 naik. 18 ke 24 naik. Ternyata rata-ratanya naik juga. 8, 10, 12, itu kan naik dia. Jadi tadi kita ngambil kesimpulan, kalau ada sebuah data yang makin besar, sedangkan data lainnya tetap nilainya, maka rata-ratanya akan semakin besar juga. Gitu guys. Gimana Kalista, apakah menjawab? Sip. Apakah menjawab guys? C-nya 16 gak sih? Itu kalau mau dihitung lanjut, boleh. Kalau mau dilanjut, boleh. Tapi karena kalau mau dilanjut buat nyari nilai C, itu boleh guys. Tapi lebih baik kita nggak usah lanjutin. Karena yang ditanya tuh cuma interval si P-nya doang. Gitu guys. Jadi nggak usah dilanjut buat nyari C, nggak apa-apa ya. Ya aku dapetnya 12. Kalau dilanjut gimana? Kayaknya better kita nggak usah lanjutin ya. Jadi aku di sini udah nyiapin 3 soal supaya kebahas semua guys. Jadi kayaknya itu kita nggak usah lanjutin aja. Karena gini doang juga udah dapet jawabannya guys. Gimana? Sip, Kas Mas Unair. Skip aja ya, kata Cecep. Sip. Lanjut. Oke, Dech. Lanjut ya. Kita ke konsep berikutnya, guys. Pokoknya kalau nanti ada spammer, didiemin aja ya, guys. Anggap saja tidak ada. Kalian fokus aja dengan ucapanku dan tidak usah mempedulikan orang-orang yang gaje. Oke, guys? Didiemin aja, gak usah dikasih perhatian karena ntar